Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haji Hasna Faiza ARM selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menampilkan hasil diskusi dari kelompok 11. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terhadap rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, rekan saya Syuaidah Gultom dengan NIM 2300092. Dan ada rekan saya juga dengan nama Syifa Anissa Kolbina dengan NIM 2300093. Dan saya Fiona Delvia Zamora dengan NIM 2300094 dan rekan saya Foni Natasa dengan NIM 2300095. Bersama dengan kelompok kami, selama kurang lebih 10 menit ke depan, kami akan mengajak rekan-rekan sekalian untuk menyelami topik kita pada hari ini, yakni kerangka isi artikel hasil penelitian. Baik, kita akan membahas mengenai pengertian dari artikel hasil penelitian. Artikel hasil penelitian adalah sebuah karya tulis ilmiah yang menyajikan ulasan dan analisis dari sebuah penelitian, di mana artikel ini berisi laporan penelitian yang telah dilakukan dan diterbitkan melalui jurnal ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kerangka isi artikel ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul merupakan gambaran umum dari suatu pokok pembahasan. Judul biasanya memiliki panjang antara 5 sampai 15 kata. Selanjutnya ada nama penulis dan lembaga. Penulisan nama dalam artikel tidak boleh disertakan dengan gelar akademik dan yang lainnya. Harus murni nama penulis saja. Hal ini telah dikemukakan oleh Suhadi pada tahun 2005. Tidak disertakannya gelar akademik pada penulisan nama artikel bertujuan untuk menghilangkan bias kewibawaan, senioritas, dan inferioritas dari pengarang. Setelah menuliskan nama penulis, dilanjutkan dengan tempat bekerja penulis atau lembaga penulis sebagai informasi tambahan. Abstrak dan kata kunci. Fungsi dari abstrak di dalam artikel ialah sebagai ringkasan penelitian. Abstrak ditulis secara ringkas menggambarkan keseluruhan isi artikel. Biasanya abstrak ditulis dalam satu paragraf dengan kisaran sebanyak 50-150 kata. Hal yang lebih ditekankan dalam artikel ialah temuan penelitian. Abstrak berisi permasalahan dan tujuan dari penelitian, metode dan hasil penelitian. Setelah menulis abstrak, di bawahnya dalam baris baru dituliskan kata kunci antara 3-5 kata. Kata kunci berfungsi sebagai penanda referensi dalam kepustakaan. Kata kunci menyampaikan istilah penting yang digunakan dalam penelitian yang sedang dibahas. Pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam artikel muatan layar belakang masalah yang diangkat ke dalam penelitian, tujuan meneliti, dan beberapa kajian teoritis yang sesuai dengan permasalahan. Pokok-pokok persoalan yang dibahas pada bagian ini semestinya dirumuskan dengan ringkas dalam satu atau beberapa kalimat. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode penelitian. Pada umumnya, metode penelitian dituang dalam satu bab khusus. Namun, berbeda dengan penulisan dalam artikel, di mana metode penelitian disampaikan melalui satu atau dua paragraf yang di dalamnya mencakup informasi-informasi penting. Dan terdapat pula beberapa pokok utama yang harus disampaikan dalam metode penelitian. Yang pertama, itu ada waktu dan tempat yang menyatakan waktu serta lokasi dilaksanakannya penelitian. Lalu yang kedua, ada populasi dan sampel yang menyatakan jumlah populasi serta sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Lalu yang ketiga, ada teknik pengumpulan data dan analisis data. Untuk teknik pengumpulan data dapat berupa wawancara, kuesioner, observasi, serta studi kasus. Untuk analisis data dapat berupa analisa observasi, analisa kualitatif, dan analisa kuantitatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan, di mana pada umumnya hasil dan pembahasan disampaikan secara terpisah dengan penjabaran yang rinci dari tiap-tiap data. Berbeda dengan halnya artikel penelitian, di mana hasil dan pembahasan tidak disampaikan secara terpisah, melainkan disatukan. Pada bagian hasil akan menampilkan analisis dari data-data yang sudah didapatkan. Sedangkan pada bagian jawaban,
akan menampilkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan dalam rumusan masalah sesuai dengan landasan teori yang digunakan dan juga dari analisis data yang telah didapatkan. Penulis juga mempunyai tugas untuk menampilkan proses-proses dari hasil penelitian yang telah ia dapatkan, menginterpretasinya, menghubungkannya dengan teori yang ia gunakan, juga dengan penelitian-penelitian yang relevan, dan juga dapat menampilkan teori baru atau merombak teori yang sudah ada. Mari kita perhatikan contoh penggalan artikel di samping, yang mana pada kalimat pertama itu menyatakan teori yang digunakan si peneliti dalam penelitian tersebut. Sedangkan pada kalimat kedua merujuk pada 3 kata pertama, yakni berdasarkan hasil penelitian, yang artinya pada kalimat tersebut memaparkan informasi yang didapat dari hasil penelitian dan merujuk pada teori yang digunakan dalam kalimat pertama. Simpulan dan saran. Pada bagian simpulan menyuguhkan secara singkat hasil dari penelitian dan pembahasan. Simpulan semestinya harus sama dengan rumusan masalah yang diangkat dan tujuan penelitian yang ingin diraih. Bagian saran ditulis berkaitan dengan isi penelitian, seperti kajian apa lagi yang bisa diteliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas. Oleh karena itu, saran dapat berisi saran diberikan atau bagaimana cara penerima saran menjalankan saran yang diberikan. Pada bagian simpulan, menyuguhkan secara singkat hasil dari penelitian dan pembahasan. Simpulan semestinya harus berdasarkan hasil penelitian mengenai presuposisi dalam film Kapal Goyang Kapten. Penelitian merekomendasikan kepada para peneliti selanjutnya dapat mengembangkan kajian presuposisi pada acara televisi, tuturan sehari-hari, atau bahkan pada karya sastra non-film lainnya. Penelitian ini masih terdapat kekeliruan dikarenakan keterbatasan penelitian, sehingga penelitian ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan dengan rumusan masalah yang diangkat dan tujuan penelitian yang ingin diraih. Pustaka. Bagian ini memiliki fungsi menampilkan identitas lengkap dari teori-teori ahli yang digunakan dalam penelitian. Informasi yang ditampilkan ialah nama ahli, tahun buku atau sumber teori diterbitkan, judul buku atau sumber informasi lainnya, dan penerbit.